dibakar dengan udara kering berlebih. Problemnya adalah menentukan komposisi flue gas. Kemudian berapa degree of freedom. Jadi degree of freedom itu tadi NTNR itu. Nah, sekarang kita cek dulu, kita gambarkan. Kita gambarkan. Oh, tadi ada di atas ya. Pindah ke bawah aja. Bentar. Saya pindah dulu ke bawah. 1, 2, 3, 4. Kemarin TRK1 saya kasih model isian tapi pakai Excel. Ternyata lama di ngetiknya, Bu. Ternyata lebih lama kalau pakai. Oh, saya taruh ke bawah. Tuh, kok ini yang enggak? Oh, yang enggak. Copy. Terus oke. Sekarang jadi saya gambar apa adanya dulu biar saya masukkan dulu teksnya. Kita lihat soalnya. Jadi di sini yang gas analyze CO 40%. Jadi di sini mengandung ya. Ini berarti yang diketahui itu yang apa? CO2, O2, kemudian CO, H2, N2. Kemudian di sini dibakar, berarti ininya kebalik sekarang. Saya ungroup dulu, format ungroup. Nah, dibakar, berarti ini masuk. Masuk, kemudian di sini udara. Saya ketik aja. Udara. O2, N2. Ini adalah 0,21, 0,79. Kemudian kita lihat di sini, ketik aja CO2, CO, CO2, CO, CO, O2, O2, H2, N2. Kita lihat komposisinya. Di sini 6,4. Jadi saya basis ya langsung ya. Basis 100 mol. Ini saya namakan dengan F, biasanya saya namakan F. Kemudian nanti produknya adalah P. Kemudian U tuh kasih kode. Udara adalah U. 6,4, kemudian 0,2, kemudian CO-nya, kuali ya. 6,4 CO2, O2-nya 0,2, O2 0,2. Kemudian H2 50,8. Kemudian N2 adalah sisanya. Ada yang keliru enggak? CO ya, CO-nya 40. CO-nya 40. O2 0,2. Berarti di sini adalah 100 ya, 100. Berarti N2 adalah sisanya. 100 min 1, 2, 3, 4. 2,6. Sekarang kita menentukan yang keluar. Yang keluar tuh mesti ada CO2. CO
Bisa tidak ada ya, karena dia bereaksi. Jadi CO nggak ada. Kemudian H2 akan menjadi H2O. Kemudian jadi O2, N2. Sekarang kita menghitung NTNR. NT, kalau di F ini NT-nya adalah 0 ya. Kalau di sini itu 2, 3, 4. Di P ada 4. Di U ada 1. Berarti ada 5. Kemudian kita cek 4 tambah 1, 5. Ininya berapa? C, H, O, N. Ada 4. Apa lagi yang ini ya? Kok nggak balance? 1, 2, 3, 4. Ini 1. Kita lihat soalnya. Mestinya ekses udaranya diketahui. Nah, karena ini nggak balance ya. Jadi nanti tidak bisa dikerjakan. Mestinya harus ada ekses udara yang diketahui. Kita cek lagi soalnya. Problem adalah menentukan komposisi flue gas. How many degree? How many ya? Ini how many additional variable yang harus dispesifikasi. Memang di sini memang tidak balance ya. Ada pertanyaan itu. Jadi Anda harus memberikan eksesnya dibakar dengan sekian udara ekses ya. Nanti sehingga ini tadi kan NT-nya NR-nya itu adalah 4 ya. Kalau Anda tahu eksesnya berapa, maka jadi NR-nya 5. Misalnya ekses tambahin 50%. 50% udara. Sehingga ini menjadi NR-nya menjadi 5. Kemudian ini udah betul ya. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Saya mau tanya. Ya. Berarti untuk ekses itu bisa diasumsikan ya? Bisa. Karena ini memang tidak balance ya. Jadi Anda harus memberikan asumsi supaya bisa dikerjakan. Supaya NT sama dengan NR. Baik, Bu, terima kasih. Kemudian coba kita lihat soal yang berikutnya. Sebentar. Nah ini. Karbon murni dibakar di dalam oksigen. Flue gas analisisnya adalah ini. Berapa persen? Nah, kita mulai dengan sesuatu yang gampang dulu. Pertanyaan yang ini. Saya jadikan insert. Saya cari text box untuk masukkan soal. Oke. Nah. Jadi soalnya akan saya kopikan dari sini. Sudah 1, 2, 3. Pakai shift ya, shift. Jadi Anda bisa membuat grup. Jadi kalau dia di copy enak. Nah, jadi setelah seperti itu berupa grup. Nah, ini kan sudah grup. Bentar. Grup, file, copy, paste. Nah, jadi soalnya udah sama di sini. Di sini ada C, berarti ada karbon murni. C. Ininya O2. O2
N2. Ini udah mesti 0,21, 0,79. Tapi nanti ada soal yang kayak gini. Apakah benar komposisinya O2N2 seperti ini? Jadi nggak harus mutlak seperti ini ya. Nanti ada. Nah, kemudian hasilnya adalah di sini CO2, CO, O2. CO2 itu 75, 14, 11. Jadi saya basis ya, langsung saya basis. Ini ketemu semua, berarti NT-nya P, ini adalah produk, ini adalah F sebagai feed umpan, ini adalah U. Berarti yang di P itu 0 ya, di P 0, di F itu 1, F1, kemudian yang di sini ada 1. Berarti 1, 2. Ya. Bentar. Benar ya? NT sama dengan 2. Kemudian NR. Bentar, NR-nya berarti CON. CON sama dengan 3. Bentar, kok bisa NT-nya? Berapa persen eksesnya? Ini 1, ini saya basis. Apa kira-kira ya? Kok masih belum cocok? O2, berapa persen ekses udara? Oh, ini mestinya, flue gas analisis adalah CO2, persen CO, dan O2. Bentar. Ini berarti udaranya yang dia masukkan tidak mengandung N ya. Buktinya analisis ini tidak ada N-nya, padahal udah 100%. Berarti saya tidak memasukkan ini. Jadi misalnya dibakar dengan udara murni ini. Benar nggak? Flue gas analisis CO2 75, CO 14, O2 11. Kalau dia pakai udara biasa, dia mesti di sini ada N. Ini tidak ada N, udah 100. Kita cek soalnya. Karbon murni dibakar dengan oksigen. Nah, jadi dia memang bakarnya dengan oksigen, bukan dengan udara. Sehingga tidak ada katode N di keluarannya. Oke, sekarang kita hitung. Sudah paham menghitung NT-NR-nya? Ada pertanyaan? Udah ya? Jadi sekarang NT-nya 2, NT-nya 2 yang di sini 1 ya. Kemudian NR-nya nggak ada N di sini. Memang nggak muncul N. Berarti NR. Sekarang kita akan menghitung. Kalau hitungan manualnya, saya hitung manual aja dulu ya. Belum pakai Excel. Jadi C plus O2 sama dengan CO2. Kemudian C plus O2 menjadi CO. Berarti ini setengah ya, 0,5. Ini 1. Sekarang kita mencari O2 yang itu. Jadi kalau saya bikinkan komponen. Kemudian di sini adalah komponen adalah CO2, kemudian apa? CO2, CO. Nah, ini yang bereaksi belum tahu berapa ya. Yang C yang masuk. Kemudian di sini ada O2.
O2. Kemudian sekarang koefisien dari reaksi 1 ya. Reaksi 1. Reaksi 2. Maka kita akan melihat reaksi 1 itu C-nya 1, kemudian O2-nya 1 min ya. Min 1 CO2-nya 1. Ini CO yang bawah. Min 1, kemudian O2-nya min 0,5, CO-nya adalah 1. Kemudian di sini adalah produk. Gak apa sama soal DCI. Aku belum selesai. Produk ntar. Tadi C-nya berapa? Ntar. 75 aku CO2, 75. Kemudian CO 14, ya. Kemudian 11. Berarti kalau kita jalan mundur ya, dari reaksi ini, berarti dari reaksi pertama, C-nya itu yang bereaksi adalah min 75 ya. Jadi min 1 kalikan 75. Kemudian yang untuk yang reaksi 2, CO itu min 14. CO. Ini CO-nya, bentar. CO-nya adalah 14. Kemudian di sini produk. Reaksi. Berarti di sini yang di sini. C75 min 1, berarti ini min 14. Min 14. Sehingga total yang di sini itu mesti 75 tambah 14. Berarti di sini akan menjadi 0 kan? Ya. Jadi total C-nya adalah 89 ya. Kemudian total O2, di sini kan dia sisa 11. Kemudian di reaksi yang kedua, dia itu min 0,5 kalikan ya. Min 7. Min 7, yang ini min 75. Kan reaksinya 1. Sehingga nanti yang di O2 itu berarti 11 dikurangi ini. Ya, 12,5. Nah, kalau ditanya ekses, berapa sih persen eksesnya? Berarti kalau C habis semua menjadi CO2, berarti butuhnya teoritisnya adalah 89. Ya. Ini 89, berarti O2-nya 89. Berarti itu adalah O2 teoritis. Kemudian O2 masuk. O2 masuk. Kok jadi kecil ya?
75 min. Bentar. Min ini tambah sebentar, keliru ini. 75 min ini ya, tambahin dengan ini ya 93. Sehingga yang O2 ini O2 teoritis ya, O2 teoritis. O2 masuk. Nanti Anda pakai analisa tulis tangan dulu aja biar paham. Sehingga ekses sama dengan plus 93 min 89 dibagi 89. Nih, kalikan 100. Jadi 4,4%. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bu, yang O2 teoritis itu kok 89 itu gimana ya, Bu? Gini, jadi kita tahu C-nya itu kan akhirnya dari ini semua adalah 89 ya, tahunya dari produknya. Jadi produknya itu ada 75, ada 14. Jadi dia asalnya C itu kan berarti 89. Ya, kan C-nya nggak ada ya. Nggak ada sisanya. Paham nggak dari sini dulu? 89 ketemunya C, sudah paham ya? Oke. Paham, Bu. Nah, sekarang pengertian teoritis apabila semua C terbakar menjadi CO2. Jadi diabaikan CO-nya. Jadi 89 untuk menjadi teoritis berarti butuh O2-nya juga 89. Paham nggak yang ini? Dari persamaan ini ya, paham, jadi dari ini. Oke. Sehingga O2 teoritisnya adalah 89. O2 masuk adalah O2 sisa ditambah O2 yang bereaksi. Jadi 11 tambah 7 tambah 75. 93. Ada yang ditanyakan? Nanti Anda cari dengan metode Excel-nya gitu ya. Ini kan tadi masih amburadul saya nulisnya. Ada yang menanyakan? Nggak ada? Bu, berarti kalau seperti itu anggapannya C yang terbakar itu sama dengan C yang dibutuhkan sama dengan O2 yang dibutuhkan juga gitu, Bu ya? Iya, jadi maksudnya gini, O2 teoritis itu O2 yang dibutuhkan untuk membakar C menjadi CO2 aja. Bukan dihitung 75, tapi dihitung semua C terbakar menjadi CO2. Berarti 89 itu kebutuhan O2-nya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, oke. Yang lain? Yang lain apakah udah paham? Ya, monggo. Untuk ekses, kenapa enggak yang O2 teoritisnya 75 ditambah 7, Bu? Yang di reaksinya O2. Ekses 75 tambah 7. Maksudnya ngitungnya ini aja ya? Iya, Bu. Kan dari reaksi kan O2 yang dibutuhkan. Di pengertian ekses itu adalah pengertian teoritis dulu ya. O2 yang dibutuhkan untuk membakar semua C menjadi CO2. Kan Anda tadi punya C-nya 89. Ya. 89 itu dari ini punyanya CO2 dan CO ya. Kan 75, 14, ketemu C-nya 89. Nah, untuk membakar 89 ini Anda butuh O2 berapa? Ya, 89 juga, karena koefisiennya 1.
di reaksi yang pertama ini. Loh, tapi untuk reaksi kedua koefisien O2 cuma setengah. Iya, ini nggak dihitung. Kalau untuk ngitung teoritis Anda nggak ngitung. Tapi ketika Anda menghitung real, Anda misalnya ditanya berapa sih produknya, misalnya yang diketahui di depan, Anda harus menghitung. Ya. Paham nggak? Iya, Paham, Bu. Paham. Makanya untuk memahami memang harus latihan. Saya carikan latihannya. Bentar. Masih ada setengah jam. Kalian bisa berlatih. Saya carikan yang mudah dulu. Bentar. Toluen dibakar dengan 30 ekses. Bad burner, jadi burnernya itu jelek ya, menyebabkan 15% karbon membentuk C yang terdeposit pada dinding furnace. Sebentar, saya carikan yang mudah yang mana entah. Nah ini nih. Hidrokarbon fuel dibakar dengan udara ekses berlebih. Orsat analisis flue gas menunjukkan ini. Berapa atomic rasio H terhadap C di dalam bahan bakarnya. Jadi Anda diketahui ini hasil pembakarannya ya. Dan saya coba dulu. Saya bawa ke Excel dulu. Jadi terus gambarnya itu adalah ini. Kita copy. Nah, di sini ada kita tahu hidrokarbon. Hidrokarbon itu berarti CH-Y ya, di sini. Bisa pakai O sih, cuman kok kayak nggak di sini nggak ada O-nya. O-nya itu dari O2 aja. Nanti CKY-nya itu berapa? Kemudian di sini dibakar dengan O2. O2, kemudian di sini ada N2 juga. Kemudian keluarannya itu adalah CO2, kemudian CO2, CO, O2, N2. Ini udah tahu semua, jadi kalau kita basis, nah ini analisis Orsat, berarti ada H2O, ada produk lagi. Bentar, saya kasihkan di sini aja. Di sini ada H2O juga, tapi nggak terhitung di situ di analisisnya. Berarti di sini kita lihat dulu C, H, O, N. Ada 4 ya. Ada 4. Kemudian ini ada 1. Ini kan udah tahu 0,21, 0,79. Ini kita tahu 1. Ini kalau saya kasih ya 100 ya. Berarti ini MT-nya udah 0. Ini ada 1, 2, 3. Apa lagi yang belum ada? Ini apa udah 100 belum? 10,2, 10,2. Kemudian 1 CO. Ini CO. 8,4.
Kemudian N2-nya adalah 80,4. Kita lihat dulu. Ini berapa? Udah 100 ya. Berarti ini kalau saya anggap 100, berarti ini udah 0. Ini ada 1 di sini. Ada 2, ada 3. Berapa tuh? Mestinya eksesnya diketahui ya. Apa kira-kira lagi yang mungkin saya kelewat? C, H, O, N ya. Oke, kita lihat dulu. Analisis ORSA 3.910,2 C. C, H, O, N. Iya, ini mestinya ada itunya. Analisis ORSAT-nya. Ini apa? Sehingga nggak ada ya, nggak imbang ya. 4 sama NN-nya 4, MT-nya masih 3. Kalau kita basiskan ini. Sekarang Anda anggap ya ekses udaranya 50% ya. Dengan 50% udara berlebih. Jadi sini ada tambahan 50%. Maka Anda silakan mencoba ya. O2 ekses 50%. Ada pertanyaan? Jadi soal ini Anda selesaikan ya. Saya akhiri aja sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti Anda kumpulkan aja. Saya siapkan tempatnya. Udah dicatat soalnya? Ntar saya kasihkan di chat aja. Nah, jadi di sini ada tambahan udara ekses 50%. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Halo. Bu, saya mau tanya, ini dikumpulkan tak, Bu? Iya, dikumpulkan. Saya khawatir kalau kalian ngomong nggak dikumpulkan, nggak dikerjakan. Untuk pengumpulan batasnya jam berapa? Kapan, Bu? Untuk pengumpulan batasnya sampai minggu depan nggak apa. Saya buka minggu depan ya. Pokoknya sampai pertemuan berikutnya Anda udah mengumpulkan ini. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, nanti saya buatkan itunya ya. Nanti saya buatkan tempatnya. Ada lagi? Ya, baik, Bu. Ya, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.